Ya, sebelumnya mari bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran para Arya. Dikutip dari Dhammapada syair 79. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, para Romo Ramani mungkin ada, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, MC juga terima kasih. Tadi seperti kenal dengan suaranya. Ya, baik. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini. Konon katanya di tahun baru Suro, kita suroan bersama-sama di Wihara Eka Dharma Loka. Ya, di beberapa tempat diperingati dan di Surabaya pun kemarin juga di beberapa tempat dirayakan dengan suara genderang yang indah begitu. Dan hari ini sungguh merupakan kebaikan, hari yang baik di mana kita dapat berbuat baik. Ternyata semua hari adalah hari yang baik. Tapi ya ketika orang menyampaikan bahwasanya saya mau ke tempat tujuan sana harus menunggu hari baik. Hari baiknya adalah hari minggu depan misalkan. Nah, kalau menurut Guru Agung Buddha, ketika seseorang melakukan perbuatan tidak baik, itulah hari yang tidak baik. Tetapi ketika seseorang melakukan perbuatan baik, di semua hari adalah hari baik. Nah, hari ini kita telah bersama-sama menabung kebajikan dengan memiliki niatan datang ke wihara di hari Minggu, melakukan puja bakti bersama-sama, kemudian bawana sebentar dengan mengembangkan cinta kasih, mengembangkan belas kasih, kasih sayang, dan kemudian saatnya sekarang sharing Dhamma. Yang mana Dhamma ajaran Guru Agung Buddha ini kalau tidak kita ulang, ya akan mudah untuk dilupakan. Namun ketika kita memiliki niatan untuk mengulang Dhamma itu sendiri, akan mudah Dhamma. Dan bisa cek-recek lagi ke dalam diri kita. Apakah dalam kehidupan saya ini selama ini sudah benar? Apakah sudah menjadi manusia yang bijaksana? Apakah sudah menjadi manusia yang baik? Nah, di sini nanti untuk tema hari ini yang telah di-share adalah para Bawa Sutta. Para Bawa Sutta ini sutanya kurang lebih hampir sama ceritanya dengan Manggala Sutta. Manggala Sutta ini khotbah Dhammanya disampaikan kepada siapa? Kepada seorang dewa, ya. Sedang seorang dewa menanyakan tentang 38 berkah.
Nah, kalau para Bawasuta ini pun juga demikian. Para dewa memiliki pertanyaan kepada Sang Buddha. Yang mana khotbah ini disampaikan, diulang kembali oleh Bante siapa pembabar Dhamma? Ananda. Diulang oleh Bante Ananda yang terdapat di dalam Sutta Kuddaka Nikaya, Sutta Nipata. Nah, khotbah ini disampaikan saat Sang Buddha berada di hutan Ceta, Taman Anatta Pindika, di dekat kota Sawati. Pada saat itu, saat hari menjelang malam, sesosok dewa mendatangi Sang Buddha dengan cahaya yang cemerlang. Kira-kira di sini ada yang pernah didatangi dewa belum? Mimpi ketemu dewa sila pernah. Kita pun juga belum pernah ya tahu dewa seperti apa. Tapi kalau di dalam sutta dikatakan sesosok dewa datang menemui Sang Buddha dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Ceta. Wah, berarti tidak perlu lampu pun sudah terang ya. Begitu. Yang kemudian sesosok dewa itu kemudian berdiri di satu sisi yang layak menghormat kepada beliau dan bertanya. Pertanyaannya inilah yang kemudian dijawab oleh Guru Agung Buddha, yang kemudian nanti kita pelajari bersama, kita cek-recek ke dalam diri kita. Dewa ini bertanya demikian, Bante, apa yang menjadi sebab kemunduran atau kehancuran di dalam diri manusia? Ya, kalau di dalam Manggala Sutta, apa yang mengkondisikan manusia ini memperoleh berkah? Kalau di Para Bawasuta, ini sutta tentang kemunduran. Sesosok dewa ini bertanya, Bante, apa yang menjadi sebab kemunduran atau kehancuran dalam diri manusia? Kita manusia atau manusia setengah dewa atau dewa? Ya, kita manusia. Yang mana ternyata dewa pun juga ya memiliki perhatian kepada para manusia agar saat itu ada Sang Buddha, banyak manusia ini memperoleh manfaat. Minimal hidup di alam manusia memiliki, kalau cita-cita manusia ya, kalau di dalam Dwaraya Sutta itu cita-cita manusia, semoga saya di dalam kehidupan ini bisa memiliki keturunan. Itu cita-cita. Kemudian yang kedua, semoga saya dalam kehidupan ini bisa menikmati kayu cendana, begitu dikatakan di dalam sutta tersebut. Kemudian yang ketiga, semoga dalam kehidupan ini saya bisa memakai kalung dan wewangian. Kemudian yang keempat, semoga saya dapat memiliki emas, uang, dan perak. Yang kelima, saat kematian tiba, terlahir di alam surga, alam bahagia. Itu cita-cita. Banyak cita-cita perumah tangga yang demikian. Begitu. Nah, di sini pun juga para dewa, ya minimal manusia, bisa memanfaatkan kehidupannya dengan baik di alam manusia, minimal terlahir di alam surga. Minimalnya. Ya. Maksimalnya? Ada maksimalnya nggak menurut ajaran Sang Buddha? Nibbana, ya maksimalnya nibbana. Tapi itu memang harus diupayakan sila, samadhi, panya. Nah, di sini bisa include ke nibbana, sekalipun tidak mudah, ya bisa untuk diupayakan. Nah, namun di sini sesosok dewa ini menyampaikan, ini para manusia ini harus memanfaatkan kehidupannya dengan baik di alam manusia. Nah, maka beliau ya sesosok dewa, dikatakan sesosok dewa, di sini tidak ada nama, menanyakan demikian. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan 17 sifat yang mengkondisikan seseorang mundur, hancur. Ya. Nah, di sini kalimat yang ditempel ini saya sangat terkesan kemarin itu membacanya ya. Sangat bagus sekali. Nanti kalau membaca tempelan-tempelan dibaca terus kemudian direnungkan. Ini kan
bencana menjauhi kita karena kita berbuat baik. Bencana mendekati karena kita berbuat yang tidak baik. Nah, di sini bencana yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang pertama adalah seseorang tidak mau belajar dhamma. Ini yang pertama. Cek ke dalam diri. Oh, saya saat ini ke wihara. Oh, saya tidak pernah ke wihara tapi diajak teman mau ke wihara. Berarti sudah memiliki kehidupan yang bebas dari bencana. Karena mau belajar dhamma. Orang yang tidak mau belajar dhamma ini merupakan sebab dari kemunduran atau sebab dari munculnya bencana. Kalau bencana ini sebenarnya banyak orang yang mau menghindarinya. Ya, termasuk kita-kita. Tapi kemudian ternyata kita sekalipun bencana itu ada, ternyata kita bisa loh terbebas dari bencana. Karena apa? Karena kita terlindungi oleh kebajikan. Kita tahu di dalam sutta dikatakan para dewa pun datang ke bumi. Siapa tahu dengan kekuatan kebajikan kita pun, ya, vibrasi kita sampai ke alam dewa, kita pun juga ditolong oleh dewa. Kira-kira memungkinkan tidak seperti itu? Ya, ya, bisa memungkinkan. Nah, ketika seseorang tidak mau belajar dhamma, menjauhi dhamma, ini sebab kehancuran. Kemudian yang kedua, cek kembali ke dalam diri kita masing-masing. Seseorang memiliki pergaulan yang salah, mau mendekat dengan orang-orang yang tidak baik, mau mendekat dengan orang-orang yang mengarahkan kepada ya perolehan kekayaan dengan pencurian. Bergaul dengan mereka yang suka membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. Tidak mau bergaul dengan sahabat baik. Nah, ini merupakan sebab kehancuran yang kedua. Cek sekarang di dalam diri. Sudahkah saya memiliki sahabat baik? Oh, hari ini saya mengajak teman-teman saya ke wihara. Ini merupakan sahabat baik. Oh, saya mau diajak kalau berbuat baik, kalau mentraktir teman, kalau ke kampus mengadakan kegiatan, saya membantu organisasi tersebut, itu adalah sahabat baik yang mengarah kepada kebajikan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita saat ini sadar, melek, ya, dikatakan sadar itu melek, tahu, oh, ternyata saya salah saat ini. Berarti kalau sudah tahu saat ini kurang tepat, masih memiliki kesempatan untuk berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Karena sahabat ini merupakan salah satu cara agar kita bisa terbebaskan atau kita mundur. Ini tergantung sahabat, pendorong. Untuk mendorong kita untuk berbuat baik ataupun sebaliknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang gemar tidur, malas, lamban, suka marah, ya. Ini merupakan sebab dari kemunduran. Tapi Atasilani, kan tidur itu perlu. Tidur perlu, tapi yang diperlukan adalah tidur yang cukup. Bukan kemudian malas-malesan, lamban. Sudah males, lamban, batinnya tidak diberi makan oleh hal-hal yang baik, akhirnya mudah marah, mudah mengembangkan keegoisan, ya ini yang membawa kepada kemunduran itu sendiri. Namun, ya ketika seseorang mengetahui, oh saya waktunya tidur 8 jam, 7 jam, 6 jam, cukup. Kemudian kok saya masih ngantuk ya Tasilani, tapi saya masih mau memiliki kesempatan atau melakukan hal-hal baik. Tapi minum kopi tidak bisa, begitu biasanya. Katanya kalau kopi kan dibutuhkan ketika otak perlu inspirasi. Saya perlu minum kopi ketika otak perlu inspirasi.
Ya, kalau bisa dan itu bisa doping untuk bisa melek, kemudian melakukan aktivitas pun tidak mengapa. Ya kalau misalkan kemudian ngantuk terus tapi pengen kerja, ya perlu diperiksakan kembali ke rumah sakit. Apa penyebab saya kok ngantuk? Padahal saya punya niat, semangat, tapi kok saya masih ngantuk? Gitu. Namun di sini ngantuk, lelah, letih, lesu, lunglai, begitu kalau dikatakan ya. Kemudian tinamida, malas, lamban, nah itu dikatakan sebab dari kemunduran. Maka atapi, wirya, sati ini perlu dikembangkan. Semangat, kemudian perhatian, kemudian upaya ya, daya upaya ini perlu dikembangkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah terarah kepada yang awalnya tidak pernah bersih-bersih kamar, kemudian akhirnya sadar, oh iya ya, bersih-bersih kamar itu penting, akhirnya dibersihkan. Yang awalnya bersih-bersih ruangan, males, akhirnya dibersihkan dari hal-hal yang kecil. Itu nanti bisa membawa kepada kemajuan. Nah, kemudian yang keempat adalah sebab dari kemunduran, ia yang tidak memiliki bakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada mendiang. Ini kira-kira kedua orang tua bukan mendiangnya ini ya. Mendiang Bapak Ho Suwaji, peringatan 1 tahun. Mendiang Bapak Susila Suhanjaya Gunawan, peringatan 3 tahun. Ini, kalau ini yang menjadi orang tua, ya, dan anaknya masih mengingat sekalipun sudah mendiang, ini merupakan tanda bakti ya, kepada mendiang, kepada kedua orang tua. Karena dikatakan oleh Guru Agung Buddha sebenarnya kebajikan anak itu balas budi anak kepada orang tua itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan memberikan ya harta materi yang banyak, kemudian dipanggul ya, dipanggul di kanan, dipanggul di kiri, terus kemudian dibawa kemana-mana, bapak saya baik, ibu saya baik, itu tidak cukup. Ya, cukupnya dengan apa? Ketika materi sudah diberikan, yang kedua adalah dengan memiliki moralitas yang baik. Kalau seseorang sudah memiliki moralitas yang baik, etikanya baik, apapun yang dibutuhkan oleh kedua orang tua, ya, perhatian, kemudian kepedulian, itu tidak ada harganya, ya. Maksudnya tidak bisa dibeli oleh uang, begitu. Jadi itu merupakan suatu harta kemuliaan, etika, perbuatan yang harganya tidak bisa dirupiahkan, namun itu bisa membawa kondisi bahagia bagi kedua orang tua. Maka ketika seseorang tidak memiliki ya perhatian atau apa dikatakan tadi, bakti ya kepada kedua orang tua, inilah sebab dari kemunduran. Ini atas Silani, saya punya keluarga, tapi keluarga saya sibuk. Tapi punya uang banyak. Kemudian orang tuanya tersebut dititipkan di panti asuhan. Karena kan kasihan, tidak ada yang membantu. Ya, bagus juga demikian, ya. Namun alangkah lebih bagus lagi sekalipun sibuk orang tua itu kalau melihat anaknya sukses, kemudian seminggu sekali datang, sebulan sekali datang, itu malah lebih bagus. Atau malah diberikan
Kalau orang tua apa? Tetap sama babysitter ya, baby sister ya. Kalau bayi baby sister, kalau orang tua suster. Oh ya, suster saja. Nah, kalau diberikan suster begitu lebih bagus daripada dibawa ke panti asuhan, ke panti jompo. Karena ya di sana teman-temannya begitu, cerita-ceritanya ya begitu. Kita cek-recek ke dalam diri kita saat ini. Saat usia saya segini, sudahkah saya berbakti kepada orang tua? Sudahkah saya peduli kepada orang tua? Kalau sudah peduli kepada orang tua, bakti kepada orang tua, berarti kita sudah memanfaatkan hidup di dunia ini dengan baik. Oh, berarti saya sudah memiliki ya perlindungan dari bencana. Hidup saya tidak mundur, hidup saya tidak sia-sia di alam manusia ini. Nah, kemudian yang kelima adalah seseorang perlunya untuk menjaga lisan, ucapan. Orang yang menuju bencana, orang yang mundur adalah ia yang suka memfitnah, omong kosong, bicaranya tidak memiliki tujuan, suka berbohong, gosip, digosok makin sip. Ya, digosok makin sip. Semakin ngobrol tanpa tujuan, ya berbicara 5 jam pun oke, tidak ngantuk. Ya. Tapi kalau berbicara dhamma, tapi ini semuanya tidak ngantuk, berarti sudah maju semua batinnya. Ya, bagus. Berbicara dhamma sejam oke, 2 jam oke, 3 jam oke. Bagus sekali. Ya, maka kemudian Guru Agung Buddha menyampaikan di dalam Samanya Sutta, bagaimana kita bisa menghindari kemunduran tersebut dan bisa menjadi maju melalui ucapan kita. Menggunakan jasmani melalui ucapan kita ini untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah apa yang kita ucapkan adalah hal yang benar. Ini di dalam keluarga. Ya, ucapan apapun kalau misalkan dipertimbangkan, ini perlu saya sampaikan nggak ya dengan orang tersebut? Kalau saya sampaikan ini nanti membawa amarah tidak ya? Kalau saya sampaikan tidak membawa amarah, baik saya sampaikan. Kalau saya sampaikan tapi membawa amarah, saya perlunya memiliki pengendalian diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut. Nah, yang pertama, perlunya kita memiliki ucapan adalah ucapan yang benar. Kemudian yang kedua, ucapan yang kita ucapkan bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Yang mengarah kepada hal-hal yang baik tentunya. Ya. Kemudian yang ketiga, diucapkan dengan lemah lembut atau apa yang kita ucapkan adalah kata-kata atau kalimat yang positif. Kalau sudah kita menyampaikan kalimat dengan nada positif, ya tentu bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian, apa yang kita ucapkan, ya dipertimbangkan, tepat pada waktunya. Jangan kemudian nanti cici-cici menasihati cici misalkan ya, ini jangan diletakkan di sini, ini salah, harusnya diletakkan di sini dengan banyak orang. Kira-kira malu atau tidak? Malu, ya. Tepat pada waktunya ini penting. Kalau misalkan ada yang meletakkan di sini, oh ini kurang tepat. Harusnya tepatnya diletakkan di atas meja sana. Kira-kira menasihatinya di hari ini juga dengan banyak orang atau dipanggil ke ruangan? Pilihan yang pertama atau yang kedua? Kedua. Good. Ya. Ketika kita sudah tahu pilihan yang kedua, ini perlu adanya kecerdasan di dalam diri. Kadang kalau tidak ada kecerdasan, tidak ada pengendalian, langsung melihat, oh kok bunga ini di situ? Ini batin ini kurang nyaman, tidak nyaman langsung di situ, ada kemarahan. Nah, bisa saja ketika tidak ada pengendalian diri, hal yang pertama dilakukan, diucapkan, sehingga membuat sakit hati. Namun kalau kita tahu, saya perlu untuk
ngerem apa yang saya ucapkan. Ya sudah, nanti saja saya mengajak orang yang meletakkan ini ke ruangan. Ini kita sudah memiliki pengendalian diri dan kecerdasan dalam hal emosional. Jadi baik untuk yang meletakkan ini dan juga baik untuk kita. Tidak malu antara satu dengan yang lain. Ya, tepat pada waktunya. Kemudian yang kita ucapkan adalah sesuai dengan dhamma. Sesuai dengan ajaran Guru Agung Buddha. Ini terkait dengan ucapan. Karena ucapan ini pun juga ya berbahaya kalau kita sampaikan tanpa penuh kesadaran. Mulutmu harimaumu, ya. Mulut lebih tajam daripada pisau. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu apa demikian? Ya, ternyata setelah kita recheck kembali, oh ternyata benar. Kenapa dia begini sampai ke Pak Budi? Pak Budi, ada namanya Pak Budi nggak? Kenapa bunuh diri? Oh, karena difitnah, karena ini, karena itu, di berita-berita banyak. Ya, maka ketika orang yang mengarahkan ucapannya ke arah yang tidak bermanfaat, sebenarnya bukan membawa kehancuran kepada orang lain saja, tetapi juga membawa kehancuran kepada diri kita sendiri. Ya, ini yang menyebabkan kehancuran yang kelima. Kemudian selanjutnya, Guru Agung Buddha menyampaikan, ketika seseorang memiliki keegoisan dalam kekayaan, merasa dirinya kaya, tidak mau membantu dengan yang lain, dengan kerabatnya pun juga tidak mau membantu. Ini merupakan sebab dari kemunduran. Merasa dirinya bekerja keras, memiliki harta kekayaan ini tidak bisa didapatkan dengan cara mudah, dikip dengan diri sendiri. Tidak boleh ini saya berikan kepada orang lain, termasuk kepada saudara saya. Yang kemudian Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya ketika kita melakukan kebajikan, memberikan harta kekayaan kepada orang yang membutuhkan, ya, di dalam Dakinnami Bangga Sutta disampaikan bahwasanya kebajikannya, buah dari kebajikan ketika kita melakukan kebajikan dengan tulus, ya, akan berbuah berkali-kali lipat. Maka tidak heran ketika orang yang melakukan kebajikan, ya, dengan jumlah tertentu, kemudian dia melakukan kebajikan lagi dan lagi, karena orang tersebut telah mengetahui manfaat dari kebajikan itu. Nah, kira-kira di sini mungkin kalau ada yang testimoni, ya, begitu, pasti ada. Saya melakukan kebajikan ini, manfaatnya kebahagiaan yang saya dapatkan, hasilnya ini. Saya memberi, bukannya saya kekurangan, tapi saya malah mendapatkan hasil yang lebih. Ya, ada juga mereka yang menyatakan demikian dan kemudian ia selalu bersemangat dalam melakukan kebajikan. Tidak eman dengan harta kekayaan materinya. Nah, ini yang membawa kepada kemajuan. Tapi kalau eman, ya, sebab dari kemunduran didapatkan oleh diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat yang sombong dan merendahkan. Bagaimana ini Atasilani? Sifat sombong dan merendahkan. Dikatakan bahwasanya di dalam sutta tersebut, orang yang merasa dirinya cakep, tampan, ya, saya adalah orang yang tampan, orang yang cantik, namun merendahkan yang lainnya. Kamu orang jelek, saya tidak mau bergaul dengan orang yang jelek. Saya maunya bergaul dengan orang yang cantik-cantik. Apakah ada yang demikian Atasilani? Ya, menurut Guru Agung Buddha ada. Ya, tapi dalam keseharian seperti apa? Dalamnya lautan mudah ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu? Maka perlu recheck kembali ke dalam batin kita saat ini masing-masing. Sudahkah saya berteman kepada semuanya? Semua orang-orang yang baik, sekalipun mukanya pas-pasan, tetapi batinnya cantik, ya. Tapi batinnya cantik, batinnya cakep. Sudahkah saya demikian? Kalau sudah demikian, berarti kita maju dalam menjalani kehidupan ini. Kalau belum, ya
siap-siap kita mundur. Ya, kalau kita mundur dalam kehidupan ini, ya seperti itu ya, bencana akan mendekat. Kalau kita ya memiliki kesombongan di dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Guru Agung Buddha, seseorang yang memiliki atau dikatakan memiliki harta kekayaan, namun menggunakan harta kekayaan tersebut digunakan dengan foya-foya. Ya, foya-foya. Kan begini ya Tasilani, hidup kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Begitu maunya. Kan foya-foya tidak mengapa. Foya-foya dalam hal apa ini? Ya, kira-kira kita ke wihara ini foya-foya tidak? Ya, kalau foya-foya dalam hal kebajikan, tidak mengapa. Ya, datang ke wihara, kemudian saya mau dana makan, hari ini saya dana makan dapat kesempatan berbuat baik. Ya, itu betul. Itu betul. Tapi foya-foyanya adalah punya harta, kemudian pergi ke Bali, beli yang 1 botol ini harganya 3 juta atau 5 juta ya. Begitu, kemudian diminum, kemudian banyak sekali bule-bule dan pakle, ya, bule dan pakle di sana. Itu yang dikatakan foya-foya, ya, bukan yang pertama tadi. Ya, yang pertama kan hidup kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga, begitu. Ya, ketika seseorang mengarahkan kehidupannya ini, saya punya uang, saya gunakan untuk berfoya-foya, mencari pasangan lebih dari 1, kan tidak mengapa Tasilani, kan asalkan saya bisa menafkahi. Ya, tidak mengapa karena masih memiliki pandangan yang belum benar. Kalau setelah memiliki pandangan yang benar, Sang Buddha mengatakan bahwasanya memiliki pasangan cukup 1, puas terhadap 1 pasangan. Itu yang dipuji oleh Guru Agung Buddha. Tapi kalau puas dengan banyak pasangan, ya itu tidak demikian. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan harta kekayaan untuk melakukan kebajikan, saat ini saya dana makan kepada para umat Buddha di Wihara Eka Dharma Loka, itu patut disyukuri, itu kebajikan, menggunakan harta kekayaannya untuk kebahagiaan banyak orang. Kalau sebaliknya, membawa kemunduran, kalau kita sudah memahami Dhamma, memberikan bantuan kepada banyak orang, itulah sebab dari kemajuan. Nah, kemudian, hal selanjutnya yang mengkondisikan kita memiliki kemunduran, tidak setia kepada pasangan. Kan arti setia setiap tikungan ada, Tasilani. Wah, itu kurang tepat lagi ya. Tidak setia. Kalau setia, diharuskan setia, setiap tikungan ada, itu jadi tidak setia. Ya. Menganggap rumput tetangga lebih hijau. Yang mana seharusnya kita menganggap bahwasanya rumput diri sendiri, keluarga sendirilah yang perlu dirawat agar tetap hijau, melebihi hijaunya rumput tetangga. Nah ini, bagaimana memiliki pasangan, setia pada pasangan, nah itulah sebab dari kemajuan. Nah, kemudian sebab dari kemunduran yang lain lagi, ketika seseorang, orang yang terlalu muda menikahi orang yang terlalu tua, kemudian merasa gelisah karena cemburu. Kira-kira orang yang terlalu muda menikahi orang yang terlalu tua, apa yang dilirik? Apalagi orang yang tua tersebut cuannya banyak. Harta kekayaannya, ya, harta kekayaannya. Kemudian yang tua karena yang muda, istrinya ini muda, dia cemburu, dia gelisah karena cemburu.
Jadi yang sini gelisah, yang sini yang dilirik adalah uangnya. Nah, ternyata dengan demikian ini merupakan sebab dari kemunduran. Merasa gelisah karena cemburu. Nah, ketika orang sudah memiliki pasangan yang setara, nah inilah sebab dari kemajuan. Jadi sama-sama berjuang. Yang ini cuannya banyak, yang ini cuannya banyak, nah bisa berkembang. Atau kalau sebaliknya bagaimana Tasilani? Yang ini belum banyak, yang ini sudah banyak. Bagus. Kalau belum banyak semuanya, ya sama-sama. Untuk memiliki pekerjaan yang sesuai, semangat dalam bekerja. Nah, kemudian yang ke 11 dan 12 di situ disampaikan memilih pemimpin yang tidak baik. Yang terakhir adalah ketika ia belum atau menginginkan sebagai pemimpin, dia tidak memiliki harta kekayaan, dia menginginkan pekerjaan di pemerintahan. Ya, memiliki ambisi untuk bekerja di pemerintahan. Ketika punya ambisi untuk bekerja di dalam pemerintahan, dia tidak memiliki harta, dia memiliki kondisi untuk mengambil dana pemerintah. Dikatakan kalau zaman sekarang korupsi. Nah, saat ini kemarin bagaimana ya Taslani saya memilih pemimpin? Di sini kan salah memilih pemimpin merupakan sebab dari kemunduran. Ya, anggap saja itu adalah apa yang kita pilih adalah yang bagus begitu. Dan sebenarnya ya memang bagus. Indonesia memiliki pemimpin yang bagus begitu. Ya, kemudian ya untuk memiliki ambisi yang tanpa dasar korupsi, ya kita tahu korupsi itu tidak baik, tidak bagus, ya hendaknya kita malah membantu ke pemerintahan begitu. Di yang terakhir ini adalah perilaku yang mengarah kepada kepemerintahan. Kalau dulu pada masa kerajaan, saat ini pada masa kepemerintahan. Nah, inilah kalau di total semuanya di breakdown ada 12 ya. 12 hal yang membawa seseorang kepada keruntuhan itu sendiri. Nah, kita perlu cek-recek ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya menghindari kemunduran tersebut? Sudahkah saya memiliki kemajuan di dalam menjalani kehidupan ini? Nah, kemudian Guru Agung Buddha menyampaikan lebih lanjut di dalam Majjhima Nikaya bahwasanya perlunya manusia dalam kehidupan ini mengembangkan 4 hal luhur. Yang pertama panya, kebijaksanaan. Bagaimana bisa melihat hal yang membawa kemunduran dan hal yang membawa kepada kemajuan. Ketika kita tahu, kita sudah melek, sadar, oh ini membawa kemunduran, segera kita hindari. Ini membawa kepada kemajuan, segera kita lakukan. Ini yang pertama, perlu mengembangkan panya. Yang kedua, perlu mengembangkan saca, kejujuran. Yang tadi kalau dalam Samanyapala Sutta ada 5 tahap bagaimana kita menyampaikan ucapan. Nah, di sini kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah perlu mengembangkan caga, kemurahan hati. Hati yang batin yang peduli, melihat satu dengan yang lain perlu bantuan, langsung batin memiliki ketergugahan untuk membantu, kemurahan hati. Kemudian yang terakhir adalah memiliki upasama, batin yang tenang, pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang akan mampu melihat di luar ini adalah hal yang baik atau yang tidak baik. Oh, kalau misalkan ada yang kurang baik, disikapi dengan batin yang tenang. Ada yang baik pun juga disertai dengan batin yang tenang. Kalau batin sudah terarahkan kepada hal ketenangan batin, nah di sini merupakan hal-hal bajik telah dikembangkan. Nah, inilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, sutta yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha
sekalipun telah lama diajarkan oleh Guru Agung Buddha, sudah 2570 lebih, ya, 70 saat ini, namun masih bisa kita pelajari dan ternyata masih sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita selagi masih memiliki kesempatan untuk menikmati nafas yang gratis, menikmati hidup ini dalam kondisi sehat, mari kita selalu bersemangat dalam kebajikan. Dan semoga hari ini yang telah melakukan kebajikan kepada mendiang pun juga turut merasakan kebahagiaan atas kebajikan yang telah kita lakukan saat ini. Demikian, Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.